Bitcoin lahir di 2008, diciptakan bertepatan dengan event bank run dan bailout terbesar dalam sejarah dunia saat itu, yaitu adalah Lehman Brothers. Total 700 miliar dolar dicetak untuk membailout bank-bank yang bermasalah di 2008. Ditambah 4 triliun US dollar dicetak untuk quantitative easing, untuk injek dana di financial market agar bank bisa kembali beroperasional normal dan sistem perbankan nggak hancur. Hasilnya adalah inflasi. Uang dolar yang dipegang oleh para penabung jatuh nilainya. Paper money more worthless over time because central bank keep printing money. Setelah krisis banking di 2008, solusi dari pemimpin dunia waktu itu adalah kebijakan Basel III, yaitu adanya NSFR atau Net Stable Funding Ratio bank minimal harus 100%. NSFR ini adalah rasio pendanaan stabil bersih, yaitu mengukur rasio antara sumber pendanaan jangka panjang yang stabil dengan aset jangka panjang yang memerlukan pembiayaan. Kebijakan Basel III ini juga diterapkan di Indonesia melalui peraturan Bank Indonesia. Tapi di 2023 ternyata ada krisis perbankan lagi. Sebab-musababnya ya tetap sama dengan 2008. Bitcoin adalah solusi dari sistem finansial yang rapuh, memberikan pilihan pada banyak orang untuk punya tabungan yang benar-benar ultrasound money, uang yang anti-inflasi, terdesentral, dan efisien karena nggak bisa dicetak lagi. Jadi, apa itu hyper-Bitcoinization? Di video ini kita nggak bahas detail tentang Bitcoin, teman-teman bisa lihat video-video saya yang lain. Tapi di video ini kita akan bahas tentang hyper-Bitcoinization. Jadi, apa itu hyper-Bitcoinization? Hyper-Bitcoinization adalah sebuah event di mana Bitcoin akan menggantikan semua mata uang. Ini adalah ketika orang berhenti menggunakan mata uang lokalnya dan menggunakan Bitcoin untuk transaksi. Hyper-Bitcoinization adalah ketika Bitcoin menjadi global monetary reserve. Ketika negara-negara menggunakan Bitcoin sebagai reserve-nya, alih-alih menggunakan dolar seperti saat ini. Nah, untuk paham tentang Hyper-Bitcoinization, kita harus paham tentang layered money. Layered money berdasarkan dari penelitian Profesor Perry Mehrling yang berjudul Hierarchy of Money. Dengan layer money, kita jadi lebih paham tentang uang. Ada uang layer pertama, uang layer kedua, dan seterusnya. Kita juga bisa jadi lebih paham tentang apa yang jadi backup di mata uang layer kedua. Nah, sebelum 1971, yang jadi uang layer pertama adalah gold. Makanya kita kenal dengan sebutan gold standard. Di 1934, orang Amerika dilarang memiliki emas dan dipaksa menyerahkan emasnya ke bank sentral. Uang layer pertama itu diambil alih oleh pemerintah melalui Gold Reserve Act, sebuah scam besar. Masyarakat dikasih uang layer yang berikutnya, yaitu dolar atau gold certificate. Pemerintah Amerika menjamin setiap dolar bisa ditukar dengan emas, yang ternyata scam. Ya, scam. Ini adalah penipuan terbesar abad ini. Di 1971, pemerintah Amerika mengkhianati dunia, menolak penukaran dolar dengan emas, dan melepas dolar dari standar emas. Mata uang kertas yang kita pegang sekarang itu adalah uang di layer yang paling bawah. Nah, kita akan jelasin tentang layered money, lebih simple, mudah, dan singkat, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang hyper-Bitcoinization. Nah, ini adalah layer money sebelum Nixon melepas dolar dari gold standard di 1971. Dolar adalah monetary technology dan sound money karena di-backup oleh emas. Dolar juga bisa dianggap sebagai surat hutang atau gold certificates, sesuai yang tertera dicetakannya. Di layer money, emas dianggap sebagai uang layer pertama. US Treasury mencetak sertifikat yang di-backup 1:1 dengan emas. Gold certificate ini adalah dolar yang dicetak antara 1928 dan 1971. Mudahnya, setiap uang kertas yang dicetak dijamin oleh US Treasury dan di-backup oleh emas di brankas. Jadi pegang dolar sama juga dengan pegang sertifikat emas.
Sebelum 1971, menabung itu masuk akal banget karena nilai tabungan kita nilainya tetap. Nah, sebenarnya setelah 1971, US Treasury mencetak terlalu banyak dolar untuk membiayai aneka perang, termasuk perang Vietnam. Kalau banyak negara yang meminta emasnya kembali, pasti terjadi bank run. Makanya Nixon melepas dolar dari standar emas, dari in gold we trust jadi in God we trust. Setelah 1971, layered money jadi seperti ini. Layer yang pertama bukan lagi emas, tapi di backup oleh US Treasuries. Isinya apa? Isinya adalah surat utang atau bond. Jadi, dolar kita sekarang, uang kita sekarang nggak di backup oleh emas, tapi di backup oleh surat hutang. Jadi sistem mata uang fiat dolar sekarang hanya berdasarkan pada kepercayaan. Kepercayaan kalau Amerika nggak akan bangkrut dan akan membayar surat hutangnya. Dan sistem ini sangat rapuh, tapi memberikan Amerika privilege sebagai negara yang dirunning dengan sistem defisit, tapi nggak bisa bangkrut. Dan selama ini, sistem ini dipertahankan by force, dengan paksaan, dengan politik, kudeta pemerintahan negara lain, kalau perlu pakai aksi militer. Semua harus patuh dengan sistem yang dibuat oleh Amerika ini. Nah, Bitcoin fix this. Di 1928, dolar adalah monetary technology. Uang dolar yang dicetak dengan printing press adalah sebuah terobosan teknologi. Di 2008, Bitcoin lahir sebagai monetary technology dengan satu misi, membebaskan manusia dari jerat mata uang fiat. Setelah 1971, menabung itu jadi nggak make sense. Kenapa? Karena bukannya kita makin kaya, tapi kekayaan kita digerus oleh inflasi. Gimana dengan layered money masa depan yang kita sebut dengan hyper bitcoinization? Jadi gini, Bitcoin jadi uang layer pertama. Central bank dan private sector hold Bitcoin sebagai treasuries-nya. Dan mungkin disupport oleh CBDC, bank yang menerbitkan stablecoin atau GovCoin yang di backup oleh Bitcoin. Nah, ini salah satu bentuk hyper bitcoinization. Waktu Bitcoin jadi reserve bank sentral. Nah, kemudian pasti timbul pertanyaan ini nih. Kenapa bukan emas? Kenapa harus Bitcoin? Yang pertama, Bitcoin lebih efisien. Kenapa emas dulu ditinggalkan dan diganti dengan sertifikat emas atau uang kertas? Karena kertas lebih efisien. Kertas dianggap sebagai monetary technology karena efisien. Kita bisa memindahkan emas kita melalui kertas. Nah, memindahkan Bitcoin jauh lebih murah ketimbang memindahkan emas. Prancis aja harus mendatangkan kapal perang untuk mengambil emasnya dari Amerika di tahun 1970-an. Yang kedua, suplai Bitcoin itu pasti dan transparan. Tapi nggak ada yang tahu pasti jumlah emas yang tersimpan di Treasuries Fed. Mungkin kita hanya bisa melihat laporan yang diketik tanpa bisa mengintip langsung. Dengan Bitcoin, suplainya transparan, bisa dicek via on-chain. Nggak ada yang tahu juga berapa jumlah pasti emas yang beredar di dunia, dan berapa jumlah emas yang belum ditambang. Ini membuat harga emas fluktuatif tergantung supply and demand-nya. Yang ketiga, Bitcoin punya protokol, emas nggak punya. Bukan berarti emas nggak lebih bernilai dari Bitcoin, tapi protokol Bitcoin menghilangkan fungsi kustodian, menghilangkan fungsi bank. Kustodian atau pihak ketiga yang menyimpan emas telah berulang kali mengecewakan sejak zaman dulu, ketika para kustodian atau bankir yang menyimpan emas tergoda oleh rasa serakah. Nah, lebih lengkap pernah saya buat videonya di sini. Bitcoin adalah hedge atas inflasi karena suplainya pasti dan nggak bisa dicetak lagi. Bahkan jumlah Bitcoin yang bisa di-mining tiap tahunnya bisa diprediksi dan jumlahnya pasti. Bitcoin adalah hedge atas bad policy yang dibuat oleh bad government. Karena Bitcoin portable dan marketnya dunia. Bitcoin adalah freedom money. Karena dengan Bitcoin kita jadi punya aset atau uang yang kita bisa bawa kemana-mana. Bitcoin zero downtime karena networknya terdesentral. Bitcoin adalah peace money karena nggak bisa dicetak untuk membiayai perang.
Dan nggak perlu paksaan dengan aksi militer ke negara lain untuk menerima sistemnya. Bitcoin adalah people money karena nggak dicetak oleh bank sentral. Bitcoin adalah bahtera kalau dunia mengalami badai finansial hebat karena sistem mata uang fiat internasional yang dibangun sejak 1971 hancur. Jadi, hyper-Bitcoinization kapan? Nah, yang pertama kita lihat dari pandangan ekonomi global. El Salvador mengajukan diri menjadi kelinci percobaan untuk Bitcoin ekonomi setelah menjadikan Bitcoin sebagai legal tender. Banyak pihak menduga El Salvador akan gagal. Tapi faktanya, pertumbuhan ekonomi El Salvador bertumbuh sejak mengadopsi Bitcoin dan menggunakan beberapa solusi. Sistem Proof of Work dianggap lambat. El Salvador menggunakan wallet Chivo dengan sistem Layer 2. Mining Bitcoin menggunakan energi dan meninggalkan jejak karbon katanya. Jadi El Salvador mengajukan mining melalui tenaga geothermal atau gunung berapi. Untuk mewujudkan ambisi ini, El Salvador mengajukan Bitcoin Volcano Bond sebesar 1 juta US dollar. Harga Bitcoin fluktuatif. El Salvador membeli 1 Bitcoin per hari di harga bottom. El Salvador adalah panggung utama untuk hyper-Bitcoinization. El Salvador juga menghemat biaya remittance dolar. Biaya remittance dolar El Salvador sendiri menggunakan 20% GDP-nya sebelum mengadopsi Bitcoin. Beberapa negara yang mengadopsi Bitcoin sebagai legal tender setelah El Salvador ada Republik Afrika Tengah. Langkah Republik Afrika Tengah ini membuat IMF menjadi khawatir. Nah, yang kedua kita lihat dari pandangan adopsi teknologi. Nah, kalau kita ngomongin tentang adopsi Bitcoin, kita ini lagi bicara tentang dua hal. Adopsi tentang teknologinya dan yang kedua adalah harganya. Dalam hal adopsi teknologi pada umumnya, kita kenal dengan yang namanya S-curve. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita ada di late maturity, apalagi di fase laggards, pastinya kita udah ketinggalan kereta. Pertanyaannya, sampai di mana kita sekarang? Bahkan adopsi teknologi dapat berlangsung dengan sangat amat cepat. Misalnya internet yang diadopsi kurang dari 10 tahun. Ini yang membedakan Bitcoin dengan aset lain, karena Bitcoin punya monetary teknologi. Nah, yang ketiga kita lihat dari pandangan harga Bitcoin. Tadi kita udah ngomongin tentang adopsinya, sekarang tentang harganya. Harga Bitcoin emang fluktuatif dalam jangka pendek. Tapi kalau kita tarik dalam jangka panjang, harga Bitcoin tetap uptrend. Dalam jangka panjang, harga Bitcoin dibandingkan dengan mata uang fiat akan membentuk huruf J seiring berjalannya waktu. Kenapa? Karena ada halving, reward miner yang berkurang separuh tiap tahun. Berbanding terbalik dengan fiat. Karena inflasi, nilai mata uang fiat terus menurun. Dan karena adopsi Bitcoin, ada negara yang menggunakan Bitcoin sebagai legal tender, dan ada Web5 atau DeFi atau NFT dan Metaverse yang berbasis Bitcoin. Di setiap generasi pasti ada event outliers. Misalnya nih, di generasi baby boomers, harga emas naik dari $38 di 1970 jadi $183 di 1974 dan jadi $594 di 1980. Sebabnya karena Presiden Nixon melepas dolar dari standar emas. Naiknya harga emas ini adalah event outlier. Di generasi Gen X, properti boom, utamanya di 1980-an. Harga properti merangkak naik. Sebabnya apa? Karena pemilik emas yang harganya udah naik tadi, jual emasnya dan menukar asetnya berupa properti. Naiknya harga properti juga adalah event outlier. That's why Gen X suka properti. Di generasi milenial, harga saham teknologi melesat pesat. Misalnya Google yang IPO di harga $2,7, sekarang ada di harga $100. That's why banyak milenial yang suka saham. Selain juga karena lebih terjangkau daripada real estate. Saham Google dan perusahaan teknologi lainnya adalah event outlier. Dan mungkin selain Google juga masih ada saham-saham lain atau market lain yang bisa jadi contoh event outlier ini. Nah, generasi Zennials lebih unik lagi karena mereka punya kelas aset baru, yaitu adalah aset digital.
Dan aset digital yang dianggap sebagai digital gold adalah Bitcoin. Kalau kita harus menebak apa event outlier yang berikutnya, Bitcoin adalah event outlier yang berikutnya. Ini menurut opini pribadi saya. Kenapa? Karena ada changing world order. Runtuhnya mata uang fiat dolar yang hanya di backup oleh utang dan militer. Orang bilang Titanic is unsinkable, nggak bisa tenggelam. Mereka yang percaya Titanic nggak bisa tenggelam bersama Titanic. Tapi bukannya harga Bitcoin udah kemahalan? Kayaknya enggak. Karena saat ini baru 4,2% orang di muka bumi yang punya aset kripto. Kita masih dalam tahap yang early. Hyper-Bitcoinization is a new civilization that built on Bitcoin standard. Hyper-Bitcoinization adalah ketika Bitcoin jadi uang layer pertama. Dan kesimpulannya gini, kita nggak akan pernah paham tentang Bitcoin kalau kita mainnya kurang jauh. Nah, kita harus bermain jauh lebih dari 500 tahun ke belakang untuk paham betul tentang apa itu uang, bagaimana sistem uang berubah setiap 100 tahun sekali, seperti yang saya ceritakan dalam video Changing World Order yang berbasis dari buku Ray Dalio. Ada perubahan Global Reserve Currency atau mata uang dunia setiap 100 tahun sekali. Untuk paham tentang uang dan uang masa depan, teman-teman harus bisa menjawab beberapa pertanyaan ini. Yaitu adalah, apa itu uang? Apa beda mata uang dan uang? Mengapa ada perubahan Global Reserve Currency setiap 100 tahun sekali? Bagaimana mata uang diciptakan? Mengapa mata uang dibuat? Mengapa Bank Sentral Amerika menguasai sistem ekonomi dunia? Mengapa Amerika punya banyak utang tapi dianggap sebagai negara adidaya? Mengapa Bitcoin bukan emas? Apa itu Proof of Work? Apa itu sistem desentral? Apa beda Bitcoin dan kripto? Mengapa Bitcoin dan kripto dimusuhi oleh banyak pihak? Bagaimana konsensus Bitcoin? Dan bagaimana kita tahu Bitcoin bukan scam yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto? Semua sudah saya jawab di video tentang Blockchain Revolution. Teman-teman bisa lanjut ke video itu.